Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi distribusi kontinu sebagai tugas besar statistik industri 1. Berikut anggota kelompok kami. Saya Radiana Firdaus dengan NPM 22162. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Waluyo, NPM 22163. Kenalkan, nama saya Diawi Putri Aprilia, NPM 22170. Perkenalkan, nama saya Akila Nadia Indira dengan NPM 22172. Perkenalkan, nama saya Andri Zaki Amami, NPM 22180. Distribusi kontinu. Distribusi kontinu merupakan peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Berikut ini adalah beberapa contoh distribusi peluang kontinu yang sering digunakan dalam pemodelan statistik. Ada distribusi normal atau Gauss, distribusi eksponensial, distribusi C kuadrat, distribusi student atau distribusi T, dan distribusi F. Saya akan menjelaskan tentang distribusi kontinu Gauss atau yang disebut dengan distribusi normal. Oke, distribusi ini yaitu sebuah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Lanjut. Nah, rumus distribusi normal atau Gauss ini adalah Fx sama dengan 1/sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali kurung buka X min mu per sigma kurung tutup pangkat 2. Di mana X adalah pengubah acak kontinu dan min tak hingga lebih kecil dari X dan lebih kecil dari tak hingga. Terus distribusi normal memiliki dua parameter yaitu mean X-mu dan varian sigma kuadrat di mana minta hingga lebih kecil dari mu dan juga lebih kecil dan mu lebih kecil dari tak hingga dan sigma kuadrat lebih besar dari nol. Di sini ada mu itu sebagai parameter untuk tata, terus ada sigma sebagai parameter untuk simpangan baku, ada pi konstanta bernilai 3,14, terus ada e sama dengan konstanta bernilai 2,72. Nah, ciri-ciri dari distribusi Gauss itu yaitu yang pertama, kurvanya itu disebut sebagai distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng. Terus ada median dan modus pada distribusi normal memiliki nilai yang sama. Meski itu adalah rata-rata mu dan varian sigma kuadrat adalah parameter distribusi yang menentukan bentuk distribusi tersebut. Meski ada luas daerah di bawah kurva normal adalah satu. Nah, jadi ini adalah contoh soal dari penerapan distribusi normal atau Gauss. Ini saya bacakan. Px sama dengan seperempat adalah fungsi peluang pengubah acak kontinu X pada interval maka P kurung buka 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 kurung tutup sama dengan. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita perlu diketahui dulu Px sama dengan seperempat. Terus kita ditanya ini P lebih 2 lebih kecil dan sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Mari, habis itu kita jawab hasil dari P ini merupakan perbandingan luas daerah pada 2 X4 ini dengan daerah pada 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4, yaitu P kurung buka 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 kurung tutup sama dengan ini kan seperempat itu dikali 2 per seperempat dikali 4 sama dengan setengah hasilnya. Jadi seperti itu. Distribusi kontinu eksponensial. Distribusi eksponensial termasuk distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan theta. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Misalnya waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat atau lama jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Gambar di samping menunjukkan grafik distribusi eksponensial untuk 4 nilai parameter theta yang berbeda dengan berbagai nilai x. Berdasarkan bentuk distribusi eksponensial pada definisi di atas, maka rata-rata atau mean dari distribusi eksponensial adalah mu sama dengan theta. Dan variannya yaitu gamma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Peubah acak kontinu x akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta bila fungsi padatnya berbentuk f x theta sama dengan dibagi 2, 1 per theta,
E pangkat min X per theta dengan X lebih dari 0 dan 0 dengan X lainnya. Ciri-ciri distribusi eksponensial. Kurva distribusi eksponensial adalah menceng atau condong ke kanan. Puncak kurva distribusi eksponensial selalu di X sama dengan 0. Kurva distribusi eksponensial akan terus menurun ketika X makin membesar. Nilai X atau peubah acak yang berdistribusi eksponensial berkisar dari 0 sampai tak hingga. Contoh soal, pasien dokter surga tiap jam rata-rata 10 orang dan setelah diselidiki ternyata berbentuk distribusi Poisson. Seorang pasien A datang tepat pada saat orang sebelum dia dipanggil, masuk kamar periksa. Berapa besar kemungkinan bahwa ia harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil? Dalam 1 jam, rata-rata 10 orang. Dengan demikian, jarak antar waktunya adalah 6 menit. Jika X menyatakan waktu tunggu, maka Fx sama dengan 1/6 E pangkat min X per 6. P X lebih dari 5 sama dengan 1 min P X kurang dari sama dengan E pangkat min 5 per 6. Selanjutnya ada distribusi kontinu C kuadrat. Distribusi C kuadrat adalah distribusi untuk variabel kontinu. Nilai C kuadrat berawal dari 0 sampai tak terhingga. Distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan atau degrees of freedom. Nilai derajat kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel atau observasi dikurangi 1 atau N-1. Kemudian rumus distribusi C kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan sigma 0 min E kuadrat dibagi E, di mana X kuadrat ini merupakan C kuadrat, 0 merupakan nilai observasi, kemudian E adalah nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan. Lalu ciri-ciri dari distribusi C kuadrat yang pertama yaitu kurva distribusi C square miring ke kanan. Yang kedua, distribusinya tidak simetris. Yang ketiga, hanya mengandung nilai positif. Dan yang keempat, seluruh luas di bawah kurva sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan X berdistribusi X kuadrat 10, tentukan P 3,23 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20,5. Diketahui X kuadrat 10 sama dengan X kuadrat R, di mana R ini merupakan derajat bebas yang bernilai 10. Yang ditanyakan yaitu tentukan P 3,23 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20,5. Kemudian jawabnya yaitu distribusi X kuadrat R merupakan distribusi kontinu sehingga jika X berdistribusi X kuadrat R, maka PA kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan PX kurang dari sama dengan B dikurangi PX kurang dari sama dengan A. Maka P 3,23 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20,5 sama dengan P X kurang dari sama dengan 20,5 dikurangi PX kurang dari sama dengan 3,25 didapatkan hasil peluangnya yaitu 0,95. Selanjutnya ada distribusi continuous student atau distribusi T. Distribusi student atau distribusi T merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil atau kurang dari 30. Nah, distribusi T ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Dengan keterangan X bar yaitu nilai rata-rata sampel, mu adalah nilai rata-rata populasi, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Kemudian ada ciri-ciri dari distribusi student atau distribusi T. Yang pertama, merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, dengan standar deviasi yang berbeda, rata-rata hitung sesuai dengan besarnya sampel. Dan yang terakhir, semakin besar sampel, maka distribusi T mendekati normal. Dan berikut ini merupakan tabel dari distribusi T.
Kemudian kita ke contoh soal. Di sini ada soal sebuah perusahaan minuman meramalkan bahwa minuman hasil produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar 1,85% per botol. Untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman dan diketahui rata-rata sampel atau rata-rata kandungan alkohol sebesar 1,95% dengan simpangan baku 0,25%. Apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesa awal perusahaan? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui mu atau nilai rata-rata populasinya sebesar 1,85% dan N-nya atau banyak sampelnya sebanyak 10, X-bar-nya atau nilai rata-rata sampel sebesar 1,95%, S-nya atau standar deviasinya sebanyak 0,25% dan alfanya 5% atau 0,05. Nah, yang ditanya apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesa awal? Pertama, kita dapat melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, Han, HO dibanding mu 1 sama dengan 1,85 dan HA dibanding mu 1 tidak sama dengan 1,85. Kemudian satu rata-rata uji dua arah. Lalu alfa dibagi 2 sama dengan 5% dibagi 2 dan menghasilkan 0,025. Nah, dB-nya N dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, setelah kita menemukan alfa dan dB, kita dapat melihat untuk tabel distribusi T-nya, alfa, dB atau 0,025,9, yaitu plus minus 2,26. Di sini dapat kita lihat 0,025 dan 9, yaitu 2,2622. Selanjutnya dapat kita masukkan ke rumus distribusi T, yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Itu X bar-nya 1,95 dikurangi mu-nya 1,85, S-nya 0,25, N-nya 10. Dan menghasilkan 1,265. Nah, karena T-nya hasilnya 1,265, berada dalam selang minus 2,26 minus 2,262 dan positif 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut adalah benar. Lalu ada rumus distribusi F, yaitu 1 plus V1 F per F V2. F sama dengan K F setengah V1 min 2. Terangan F variabel acak yang memenuhi F lebih besar dari 0. Kamu bilangan tetap yang harganya bergantung pada derajat kebebasan V1 dan V2. Derajat kebebasan antara varian rata-rata sampel atau sebagai pembimbing. Derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel sebagai penyebut luas di bawah kurva sampai dengan 1. Untuk ciri-cirinya yaitu merupakan distribusi kontinu dan bentuknya condong ke kanan, lalu ada skala yang digunakan dinotasikan dengan skala F dan hanya berupa skala positif. Untuk bisa mengetahui nilai F, ada 3 informasi yang harus diketahui, yaitu derajat bebas membilang, derajat bebas menyebut luas daerah sisi kanan kurva. Yaitu ada contoh soal, tentukan nilai dari F 0,05. Diketahui F sama dengan 0,05, lalu ditanya F sama dengan, jawab F sama dengan F 0,05, 12,20 sama dengan 2,28. B sama dengan 1 min 0,5 sama dengan 0,95. Jadi nilai F S adalah 0,04. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.